Kalau lagi stres, lagi bad mood, saya pandangin batunya udah hilang. Ini hilang? Udah hilang. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali dalam pemandiran santai podcast kantor berita antara Banjarmasin. Kita ketemu dengan seorang perajin yang sangat luar biasa, Ibu Cantik. Wah, saya belum kenal namanya, jadi saya bilang Ibu Cantik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah, kenal Bu. Siapa nama sampean Bu? Nama saya Inge, Pak. Inge. Iya. Inge aja atau gimana perpanjangannya? Inge Gesinovita. Aliknya kalau nikah ngalih banget nih. Iya. Tapi luar biasa. Ya arti kan namanya cantik dan cantik orangnya juga. Oh, luar biasa kita di sini. Ibu, ini tadi setelah kita belum kesini, tadi udah lihat nih kerajinan ibu ini. Ibu sehari-hari itu seperti apa kegiatan ibu? Kegiatannya ya biasa lah, ibu rumah tangga, Pak. Ibu tangga. Ngurus anak. Oh gitu. Tapi katanya pengurus di Keran Asda. Gimana tuh ceritanya? Ya alhamdulillah masih dipercaya sama Ibu Siti Wasila sebagai pengurus di bidang pembinaan UMKM. Oh, sama teman-teman juga, Pak. Oh Nggak saya gitu. sendiri, ya. Oh tapi katanya ibu sipit ya di situ ya untuk minanya untuk seperti apa gitu ibu? Spesifik gimana Ya maksudnya? katanya ada yang sasirangan, ada yang Oh, ada yang iya. aksesoris, ada yang perajin. Oh ya, Gimana nih, itu Bu? kalau yang pengrajin itu sih sebenarnya mitra binaan. Oh benar. Oh gitu. Kalau saya kan karena salah satu pengrajin batu, jadi ikut gabung di Dekran Asda Kota Banjarmasin. Oh, gitu. Tapi ada juga beberapa pengurus yang backgroundnya beda-beda. Kalau saya kan masuk di pengrajin. Oh. Kalau yang lain dari media ada juga. Oh, ada juga. Dari chef ada juga. Oh, ada juga. Chef yang terkenal itu. Oh iya. Ya dari berbagai elemen unsur lah. Oh gitu. Tergabung di situ. Tapi ibu kayaknya lebih mendalami soal aksesoris batu ya bu ya. Kayaknya gitu, Pak. Kenapa? Kenapa bu jadi ibu lebih cenderung sukanya ke situ gitu? Itu baik cerita sedikit dulu. Kalau saya kenapa ya jadi seneng batu? Karena batu itu buat saya unik. Gitu. Uniknya setiap tekstur yang dihasilkan dia ini tuh pasti beda. Oh, maksudnya Ya, seperti setuju apa? nggak? Maksudnya Setuju seperti apa? nggak? Nggak semua batu itu sama, gitu loh, Pak. Betul, Iya betul, kan, betul, Pak? betul. Jadinya kadang-kadang gini, saya kalau lagi stres, lagi bad mood, saya pandangin batunya udah hilang. Ini hilang? Udah hilang. Pemirsa, kata beliau kalau kita lagi stres, lihat batu katanya sudah hilang stresnya. Wah ini obat ini buat Iya, ibu jadi ya. kalau stres jangan liatin dompet, liatin batunya. Ah ini ya saya suka nih pantas ibu seusia sini udah masih seperti anak muda sama anak gadis. Pokoknya suka senang lihat batu ya bu. Wah ini bu, ibu sudah berapa lama mendalami tentang batu ini bu? Kalau cinta sih udah 2000 tahun 2000 lah, cuma digeluti bisnisnya itu mulai 2010. Oh jadi ibu Jadi gitu. ini hobi Sekaligus yang dibayar. luar biasa. Ya kan? Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Ini yang susah. Hobi yang dibayar. Ibu, ini Bu, berarti Ibu sudah bisnis ini Bu ya? Ya alhamdulillah. Nah, saya boleh tahu, Ibu kalau sudah memasarkan ini kemana-mana aja pernah Ibu? Udah kalau di Indonesia keliling-keliling udah. Indonesia Iya. keliling udah. Terus? Ada beberapa juga kita pameran itu sama komunitas itu ke Jepang. Wih. Terus ada buyer juga dari Malaysia. Malaysia? Ke Jepang. Iya. Wah, Tapi itu. kita lewat konsulat waktu itu lewat apa? Lewat konsulat tuh, Pak. Oh gitu. Ibu apa namanya? Oke lah Bu, ini Bu yang paling Ibu tonjolkan ini dari kerajaan Ibu itu apa namanya Bu? Ini yang mana ini? Yang ini ya? Maksudnya yang Ibu apa yang ini? Yang Ibu unggulkan lah gitu ya. Yang premium ya. Premium yang mana? premium sih biasanya saya bikinnya itu ada beberapa teknik yang saya bikin
Jadi cuma ini kan gini loh Pak ya. Ini Ya, kan ya. batu nih. Nah, batu tuh. Sekarang batu ini kan kalau kita jadikan sebuah aksesoris supaya tampilnya lebih wah harus kita rangkai. Ya. Kayaknya pakai apa? Ada yang diikat dengan emas, ada yang Terus? diikat sama silver, Silver. macam-macam pakai mesin ya tentunya ya. Kalau saya nih pakai tangan. Wah, luar biasa. Jadi- Ibu ini jadi- pakai tangan berarti ini. Wah, ini Jadi rumit ini- sekali berarti ya Bu ya? Jadi Kerjanya. kalau mau menguji kesabaran ya saya lah orang. Oh, gitu. Udah sabar. Tapi satu produksi itu lama nggak Ibu menyelesaikannya? Tergantung bentuknya ya? tingkat Nah, coba kesulitan. maaf Bu ya. Iya. Nah, kayak ini nih. Ini batu apa nih Bu? Itu jasper, akik. Wah, akik jasper Iya. namanya. Wih, Akik jasper. lihat pantangnya lagi. Ini Itu baru separuh jalan itu proses pengerjaannya belum selesai. ini pakai tangan ini. Jadi dililit satu-satu dulu, dipola dulu, didesain. Kita namanya coiling namanya. Coiling ya. Dililit satu-satu pakai tangan. Lambat yang kali benar-benar ini coiling. Tapi luar biasa ini pakai tangan ya Bu ya. Pakai tangan. Oh, nah, terus ini yang Pakai paling tangan sama pakai hati tuh. luar Pakai perasaan. Lawas, nah. Itu kan benar itu. Jadi mengerjakan sesuatu harus pakai perasaan. Serumit apapun berhasil. Wah, itu dia Ibu ini. Ini lagi Bu. Ini apa namanya ini Bu? Itu sama jenis akik juga. Tapi ini bingkai ini apa nih? pakai silver. Silver. Iya, Ini kawat katanya silver. ini bukan asli di sini ya? Kalau silver, kalau kawat itu kan ada macam-macam Pak. Hmm. Biasanya kalau untuk workshop itu saya biasa pakai kawat tembaga. Tembaga. Karena tembaga itu mudah didapat, harganya pun murah. Oh gitu. Kalau yang untuk aksesorisnya memang berkelas atau premium, itu saya biasanya pakai kawat yang luar. Luar maksudnya Impor. dari luar negeri impor. Iya, Oh dari impor. gitu. Ini impor ini. Apa? Itu impor. Impor ya. Iya. Wah luar biasa. Nah ini punya ibu ini. Nah ini juga satu luar biasa ibu tak bilang ini. Nah ini kita Allah Taala mungkin Bu ya bukan dibuat ini, tetapi kok hasilnya kayak sasirangan. Ini dapat di mana nih batu ini Bu? Ada pengrajin di daerah Jawa waktu itu dia datangin saya. Ini saya punya nih motif dari daerah kamu, dia bilang. Nah, Apa aku bilang? Ya kayak batik-batik gitu, dia bilang. Oh, Pakai ini. batik, nggak tahu sasirangan kan? Oh iya. Pas saya lihat, wah saya bilang, ya udah saya mau saya. Ini berapa banyak produksi ibu ini? Itu cuma 2. Cuma 2. Oh, ini punya siapa ini? Punya ibu sendiri? Punya saya. Terus satunya sudah ke tangan siapa? Sudah di tangan Ibu Wali. Wah, ibu Siti Wasilah udah punya ini. Ini harus dikembangnya dengan bajunya, ya kan Bu ya? Luar biasa. Bu, nah ini kan kerajinan kita Banjarmasin ini kan lebih cenderung ke sasirangan dan babatuan. Nah, apa kira-kira supaya sasirangan ini lebih booming lagi atau lebih banyak peminatnya? Gimana Bu caranya Bu? Ya. Kira menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sih, ya sama pengrajin kita harus bergandengan tangan ya Pak ya. Ya, terus? Kita harus tetap kreativitas tanpa batas lah. Maksudnya? sekarang. Maksudnya apa itu? Ya artinya kita harus saling support, berkolaborasi. Kalau misal ada pengrajin sasirangan misalnya, saya mau juga dong pakai sasirangan, kainnya saya bikin apa ya? Oh ya bikin kalung aja tapi pakai batunya ya. Gitu. Itu dia. Maksudnya kita sasirangan tuh jangan seperti sasirangan cuma itu doang gitu. Iya, jangan berupa bahan 2 meter kali 2 meter kan enggak banget tuh. Oh gitu ya? Iya dong, nggak ada seninya Oh lah. jadi harus dikombinasikan gitu ya? Betul, harus dibikin, di-up lagi gimana caranya supaya menjadi hasil kreasi yang bernilai jual tinggi. Wih, jadi sasirangan tuh tidak mesti harus baju aja Iya, Bu ya? sekarang kita bangga sasirangan udah macam-macam ini ya, udah macam-macam bentuknya kan. Dengan berbagai filosofi gitu Oh, kan. gitu ya? Misalnya sasirangan yang bentuknya motifnya sungai, 1000 sungai gitu Tuh, kan. ya. Motif apalagi nih? Kalakai Ya. gitu. Nah, itu Oh dia. iya, mau bilang apa lagi? Kalakai, benar. Nah, Ibu tadi bilang sebenarnya kita pakai supaya lebih peminim, supaya lebih cantik, supaya itu dikombinasikan batu ya Bu, bagus ya Bu ya? Mau kita pakai sasirangan, pakai batu seperti ini gimana Bu? Ya tergantung kepedean orang itu sih, customernya ya. Ya. Tapi saya sih sekarang karena musimnya pandemi kayak begini, kadang-kadang orang kan udah jarang nih Pak ada pertemuan apa segala macam gitu. Ya.
sekarang lagi boomingnya apa, lagi masih pandemi ini misalnya masker, ya udah bikin maskernya sasirangan tapi nanti ada kalung-kalungnya sedikit. Oh gitu. Dan batu-batu. Oh itu. Gitu Jadi kan? kalau kita pakai masker, ada kalung batu. Iya, kalung-kalungnya. Tapi batunya yang dibuat yang tangan tadi, yang seperti ini. Oh, tambah Iya. cantik. Pasti orang penasaran kalau dibuka maskernya. Cantik lagi orangnya gitu. Artinya kan aksesoris nggak lekang oleh waktu kan Pak? Betul. Nah, pakai maskernya yang begini pakai konektornya dari batu-batu juga, Oh, gitu. boleh. Ngikutin model lah, pokoknya. Seperti yang pakai ibu apa namanya sini? Ini bros. Bos. Terus mas batu juga bu Ini ya? batu juga. Nuh, Batu juga. maka itu. Jadi kita menghargai alam. Ya, Pak. Apalagi kalau dikaitkan batu-batu itu dengan adanya nilai-nilai ya seperti kepercayaan orang ya bu ya. Tapi kita kota ibu enggak. Tapi bagi orang kalau pakai batu ini bisa cepat jodoh. Pakai batu ini kita nggak bakal dapat musuh. Kan ada segitu ibu ya? Ada ya? Kalau ibu katanya nggak ngomong ke situ bu ya? Enggak. Ibu cuma estetika saja. Tapi juga ini saya menarik nih. Coba lihat, bisa di shooting nggak ini? Di shoot nggak? Ya ini. Nah coba lihat. Ini sebenarnya secara alami seperti ini. Tapi kalau secara estetika, menurut saya sih biasa aja, malah nggak bagus. Tapi ini mahal banget. Kenapa bu? Ini bu? Ini mahal. karena ini ada proses alam di sini. Saya bukan Ahli geologi ya. Iya. Paling nggak saya tahu ini ada proses alam yang ada di sini ini adalah proses stalaktit yang mana air yang terus-menerus menetes di batu itu dia akan tergores ya, ini hasilnya. Wah, ini kata ibu bentuknya ini alamiah, bukan diciptakan sama manusia tapi diciptakan oleh alam. Karena ada stalaktit, ada stalagmit, mungkin stalagmitnya yang ke atas, ini yang ke bawah, yang ditetesi air membentuk seperti ini. Jadi mahal ini berapa bu nilainya bu begitu Ini tahu? kan baru 50% pengerjaan, jadi belum tahu harus. Diapain lagi ini bu? Masih banyak Pak, perjalanannya masih panjang. Tapi kalau orangnya cantik pakai ini ya cantik. Tapi kalau nggak cantik pakai ini cantik juga, mudah-mudahan gitu. Luar biasa. Bu, ngomong-ngomong, gimana kita menggali lagi batu-batu kita nih? Menurut ibu gimana caranya supaya kita lebih, kalau bisa kembali lagi ke booming batu bu? Karena dulu kan kita kenal dengan Rick Borneo, ya kan? Ada Akik, Glenn Akik yang Matapura, terus ada Cubung, ada ya macam-macam lah bu. Nah menurut ibu gimana supaya kita bisa kembali menyintai batu-batuan ini bu? Ya kita nggak bisa bekerja sendiri ya, biar bagaimanapun juga kita harus disupport oleh pemerintah tentunya. Oh, dalam hal iya, ini iya. ya khususnya pemerintah provinsi gitu. Gimana kita menggali potensi alam yang ada di sini, di Kalsel ini gitu. Dengan cara apa ya? Pemerintah juga harus mensupport dari segi misalnya peminjaman usaha modal tanpa bunga lalu perbankan, bisa kayak gitu, atau melalui pelatihan, ya, workshop, pameran itu yang didanai oleh stakeholder yang terkait, gitu ya bu. Iya, jadi kalau kita cuma berjualan, kita bikin aja Pak, tapi kita nggak tahu dari segi media, kita nggak pernah ya kan, dari media nggak di up sebagai pengrajin. Jadi yaitu tadi harus ada kerjasama. Kalau seandainya ini peminatnya batu ini kembali booming bu, ibu masih banyak punya koleksi nggak ini? Kalau katanya ibu di rumah banyak punya ini. Iya banyak ya. Wah, ini belum meresahkan. Kita mau tahu tentang batu, kita ke galerinya ibu. Di mana bu alamatnya bu? Di Jalan Tembus Perumnas, Kayu Tanggi Ujung nomor 6. Wih, dekat aja di sini, gampang. Dekat aja. Pemirsa? Nggak nyampe setengah jam ya Pak ya? Kalau nggak macet, sekarang kan macet banget tuh Pak. Jalan di situ. Iya, tahu di situ kadang-kadang. Ada selamari. Kenapa? Koleksi ibu. Tuh. Ya, kurang lebih lah. Tahu nggak kalian? Tadi pengakuan ibu ini dibuat tangan sendiri, diasah sendiri, bukan pakai mesin, ya bukan? Iya. Handmade. Coba bayangkan aja. Makanya suasana hati saya harus happy. Nah, jadi hasilnya bagus. Iya. Kalau sayanya bete ya udah. Iya. Ini luar biasa. Ini kita melatih kesabaran.
Hanya ibu mah ada kesabaran. Dia buat sendiri, punya mesin sendiri, asal sendiri. Apa ada potong sendiri? Nah kalau ibu Dulu potong sendiri dulu, sekarang udah enggak lah Pak. oh gitu ya. Kasihan yang tukang-tukang potong, ntar dia nggak punya iya. kerjaan. Oh gitu. Nah alhamdulillah belamin. Inilah Stumik berbincang kita dengan perajin sekaligus dia pengurus Dekranasda yang sangat luar biasa menggali potensi yang ada di tempat kita. Mudah-mudahan ini akan kembali booming dan bisa mensejahterakan perajin batu dan para pedagangnya. Inilah Paman Anom dan Ibu Inge. Nyambut kali banget. Inge. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.